Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip atau otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk berjalan, berlari, memegang, melompat, memanjat, berenang, menggali, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Otot disebut alat gerak aktif, karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Mari kita amati hewan berikut ini. Bebek memiliki selaput pada kakinya, tepatnya pada celah-celah antara jari. Selaput pada kaki bebek ini merupakan bentuk adaptasi bebek atas habitat tempat tinggalnya. Lantas apa fungsi selaput pada kaki bebek tersebut? Fungsi utama selaput pada kaki bebek adalah untuk memudahkan bebek berenang saat berada di perairan, dan juga memudahkan bebek berjalan saat berada di tempat yang berlumpur. Selain dua fungsi utama tersebut, ternyata selaput bebek juga berfungsi sebagai reseptor suhu di sekitarnya. Dengan selaput tersebut, bebek bisa mengetahui kapan harus menghangatkan tubuh atau diam untuk menghemat energi. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. 5 langkah menemukan ide pokok. Bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Bacalah kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena sikor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalaman. Dalam suatu paragraf, ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat pertama, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar.